Peanornor adalah nama sebuah kampung kecil. Pada saat awal berdirinya pendidikan guru agama, PGA, di Peanornor, penghuni kampung ini tidak lebih dari 8 keluarga. Yang terdiri dari keluarga kakek kami, Lebay Suai Panggabean, serta keluarga anak dan kemanakan-kemanakannya. Kampung ini berada di Kecamatan Pahe Julu, Tapanuli Utara. Terletak di pinggir jalan lintas Sumatera yang menghubungkan kota Tarutung, ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara, dengan kota Sipirok, Tapanuli Selatan. Tepatnya sejauh 18 km dari kota Tarutung. Suatu lembah yang indah, membujur dari utara ke selatan. Di sebelah timur dan barat berderet jejeran bukit barisan sejajar dengan lembah ini, dihiasi oleh rimba floranya nan menghijau. Bagai taman penghias, Sungai Batang Toru merapat di kaki bukit barisan sebelah barat, menyusur ke arah selatan, sejajar dengan jalan raya lintas Sumatera, menambah indahnya panorama. Seperti umat Islam di Tapanuli Utara pada umumnya, umat Islam di daerah ini adalah minoritas. Menurut catatan Kantor Departemen Agama Tapanuli Utara tahun 1968, penduduk yang beragama Islam di Kecamatan Pahe Julu berjumlah 383 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 63 kepala keluarga, yakni lebih kurang 5% dari jumlah penduduk kecamatan ini. Dalam suatu kampung kita hanya menjumpai 1, 2, 3, 4 atau 5 keluarga penduduk yang beragama Islam dan yang paling banyak 13 dan 15 keluarga. Di kampung Peanornor, di mana PGA Negeri Peanornor itu berada, penduduknya yang beragama Islam hanya 8 keluarga, sebagaimana yang sudah disebutkan terdahulu. Karena itu, maka umat Islam yang berdekatan kampung bergabung membentuk satu jemaah dan membangun musala sekaligus tempat belajar agama, baik untuk anak-anak, remaja maupun orang tua. Musola mereka sebut mandersa. Mungkin kata mandersa ini berasal dari kata madrasah, yang berubah fonetik menjadi mandersa karena pengaruh logat Batak. Beginilah kisah singkat perjuangan masyarakat Muslim Pahe Julu kala itu untuk syiar Islam di kampung ini. Salah satunya dengan mendirikan PGAN Peanornor yang sempat ditulis oleh Ayahanda Amajid Panggabean, almarhum, dalam sebuah naskah buku, namun belum sempat diterbitkan hingga beliau wafat. Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana PGA Negeri bisa berdiri di kampung Peanornor? Pertanyaan itu wajar, mengingat jumlah PGA Negeri di Provinsi Sumatera Utara hanya sebanyak 5 sekolah. Yang terdiri dari PGA Negeri Padang Sidimpuan di Kota Padang Sidimpuan, PGA Negeri Medan di Kota Medan, PGA Negeri Tanjung Pura di Kota Tanjung Pura, PGA Negeri Sidikalang di Kota Sidikalang, dan PGA Negeri Peanornor di Kampung Peanornor. Kemandirian umat Islam Pahe Julu dalam hal syiar agama merupakan ciri tersendiri bila dibandingkan dengan syiar agama di kecamatan lain di Tapanuli Utara. Hal ini sudah berlangsung sejak lama. Diperkirakan pasca ditariknya tentara Padri dari wilayah Silindung. Sejak itu praktis ulama dan tokoh Padri secara berangsur meninggalkan Tapanuli Utara. Dan akhirnya umat Islam ketiadaan ulama dan tokoh agama yang memimpin dan mengayomi mereka. Pemurtadan pun terjadilah di mana-mana, karena tidak lama berselang setelah Padri meninggalkan daerah ini.
Misionaris Kristen Protestan yang dibawa oleh Belanda pun masuk ke daerah ini menjalankan misinya mengkristenkan penduduk yang masih pagan dan memurtadkan yang sudah beragama Islam. Tahun 1958, terjadi pergolakan daerah, yang menyebabkan Abangda Ahmad Muda Panggabean kembali ke desa kami. Tahun 1959, Abangda Ahmad Muda Panggabean mulai menggerakkan dakwah di daerah kami. Pada awalnya beliau melaksanakan dakwah keliling yang diprogramkan selama 1 tahun. Tahun 1961, tablik keliling ditiadakan dan diubah menjadi terpusat, dan dipusatkan di Peanornor. Jadwal pengajian tetap seperti biasa, 1 kali dalam 1 pekan setiap hari Ahad. Tahun 1962, dibangunlah bangunan madrasah dengan 2 lokal darurat berukuran 7 kali 14 meter, berlantaikan tanah, betiang kayu bulat, berdinding tepas bambu, beratapkan daun ilalang. Tahun itu juga dibukalah Madrasah Diniyah Awaliyah. Setelah terlebih dahulu dibentuk badan pengelola yang diberi nama Yayasan Perguruan Islam Pahe Julu disingkat dengan YPIPJU dengan susunan pengurus sebagai berikut. 1. Ketua, Ahmad Muda Panggabean. 2. Sekretaris, Jafar Bintang. 3. Bendahara, A. Hasinurat. 4. Seksi Keuangan, S. Panggabean. 5. Seksi Pembangunan, M. Panjaitan. Tahun 1963, YPIPJU membuka 2 jenjang pendidikan sekaligus, yakni tingkat SD dan SMP. Pada bulan Oktober tahun 1967, saya yang pada saat itu baru kembali dari perantauan menyampaikan gagasan kepada YPIPJU untuk mendirikan PGA di Peanornor dengan dasar pemikiran. Pendidikan agama di jenjang pendidikan SD dan SMP tidak cukup kuat sebagai benteng terhadap kuatnya pengaruh kristenisasi di Tanah Batak. Maka atas kesepakatan dengan Yayasan Perguruan Islam Pahe Julu, terbentuklah badan pengurus yang menyelenggarakan PGA persiapan, yang susunan pengurusnya sebagai berikut. 1. Ketua, A. Majid Panggabean. 2. Sekretaris, Edi Karim Manalu. 3. Bendahara, RM Gultom. 4. Anggota, Marasi Munte dan Morten Simamora. Pada bulan Januari tahun 1968, penerimaan murid baru PGA Angkatan Pertama dilakukan. Dari data-data murid pada Angkatan Pertama ini menunjukkan bahwa pada umumnya murid Angkatan Pertama itu terdiri dari anak-anak PNS dan anak-anak pedagang. Hal ini memperlihatkan bahwa umat Islam non-PNS di desa-desa Tapanuli Utara saat itu, pada umumnya tidak mampu menyekolahkan anak kalau jauh dari kampung tempat tinggal. Sehingga timbul tekad kuat agar PGA segera dinegerikan. Yayasan Perguruan Islam Pahe Julu sepakat bila PGA tersebut dinegerikan dan segala pembiayaan perongkosan urusan penegerian dimaksud dipikul bersama oleh Yayasan Perguruan Islam Pahe Julu dengan para orang tua murid. Tahun 1969, walau tak memenuhi syarat, namun alhamdulillah, atas izin Allah melalui bantuan Bapak Muhammad Natsir dan Bapak Syafruddin Prawira Negara serta bapak-bapak lainnya dari Dewan Dakwah Islamiyah Pusat, urusan penegerian PGA Peanornor dalam waktu yang relatif singkat hanya 1 minggu selesai urusannya.
Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 139 Tahun 1969 tertanggal 3 November 1969 secara resmi ditandatangani oleh Menteri Agama RI. Dalam SK tersebut ditetapkan bahwa PGA Peanornor itu berstatus pendidikan guru agama negeri 4 tahun Peanornor. Disingkat dengan PGAN 4 tahun Peanornor dengan alamat Peanornor Kecamatan Pahe Julu Kabupaten Tapanuli Utara. Tahun 1978 terjadi perubahan struktur pendidikan pada Departemen Agama. Pendidikan guru agama yang dahulu 2 jenjang pendidikan terdiri dari PGAN 4 tahun, lama pendidikannya 4 tahun, dan melanjut ke PGAN 6 tahun, lama pendidikannya 2 tahun. Diubah menjadi PGAN dengan lama pendidikannya 3 tahun, dengan sumber penerimaan murid berasal dari lulusan madrasah sanawiyah atau yang sederajat. Supaya ada basis murid untuk PGAN Peanornor, murid-murid kelas 1 sampai dengan kelas 3 PGAN 4 tahun Peanornor, serta merta kami ubah menjadi Madrasah Sanawiyah Proyek PGAN Peanornor. Kepala sekolahnya Ibu Khotimah Siregar. Sanawiyah Proyek PGAN Peanornor inilah selanjutnya dinegerikan menjadi MTSN Peanornor dengan kepala sekolahnya Bapak Abdul Manaf Panggabean. Tahun 1989 terjadi lagi perubahan struktur pendidikan di Indonesia secara nasional. Sekolah Pendidikan Guru Negeri, SPG Negeri, diubah menjadi SMK Negeri. Dan PGAN diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri. Demikianlah halnya PGAN Peanornor menjadi Madrasah Aliyah Negeri Peanornor sampai sekarang. Demikianlah sekilas napaktilas perjuangan ayahanda Abdul Majid Panggabean, almarhum, dalam mendirikan PGAN Peanornor dan memimpinnya hingga berubah menjadi Men Peanornor.